Nah sekarang sebelum kita cari tombone hati, kita cari cara gimana biar tidak gampang sakit hatinya. Ada nggak kadang-kadang perasaan iri dan dengki? Itu kira-kira akan membawa kita ke sakit hati yang butuh obat atau justru membawa ke kesehatan? Ya kalau jadi artinya kita sudah satu poin nih. Kalau kita sering iri dan sering dengki, artinya kita akan lebih mudah sakit. Kalau badan tadi menjaga kesehatan gimana caranya? Olahraga. Kalau olahraga hati gimana caranya? Ngaji bisa. Selalu menjaga hubungan sama Tuhan. Kumpul sama sekitar, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Itu tetap menjaga hati juga. Karena apa? Karena gantian. Kadang-kadang ada yang punya masalah cerita, betul? Kadang-kadang kita punya masalah nanti juga bisa cerita. Ya, tapi ada satu lagi, ini mungkin untuk teman-teman Gen Z terutama, yang potensi sakit hatinya sangat tinggi, yang tidak dibutuh dari luar. Overthinking ke, ngelihat status temen ke, dan seterusnya. Ada yang namanya latihan bersyukur. Ini sudah terbukti di dunia. Sudah banyak percobaannya, dan terbukti itu mengobati, membuat hati sehat. Sebutannya jurnal syukur. Konsepnya bahasa Inggrisnya namanya gratitude journal. Tapi kalau bahasa Indonesia jadi jurnal syukur. Gimana sih itu? Sangat sederhana. Sangat sederhana. Setiap hari sebelum tidur punya buku, tulis 5 hal yang membuatmu bersyukur hari ini. Itu aja. 1. Masih hidup. 2. Masih bisa makan. 3. Waras. Penting wih, waras. 4. Sehat. 5. Nomor 5 misalnya, saya nggak ada masalah ke kamar mandi, nggak kededelan misalnya. Udah, ditulis saja 5. Ini terbukti di dunia. Anda melakukan setiap hari 2 minggu aja, hatinya akan kemudian terlatih untuk bersyukur. Kalau Anda terlatih untuk bersyukur, tidak ada sesuatu pun di dunia yang mudah untuk membuatmu sakit hati. Itu olahraga hati itu penting. Sebelum sakit, perlu yang namanya pencegahan biar tidak gampang sakit hatinya. Itu adalah olahraga hati. Latihan bersyukur. Bersyukur mudah atau susah? Bersyukur kok susah dijalani, tinggal bersyukur kok alhamdulillah ya Allah terima kasih masih hidup hari ini, angele apa? Itu susahnya karena kita tidak terlatih harus nyari-nyari. Makanya perlu dilatih setiap hari. Tulis aja 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti dapat 5 hari, masuk saya bersyukur yang sama terus. Tak cari poin yang lain berbeda. Tulis tiap hari aja. 1 buku, harganya sangat murah, bisa menjauhkan kita dari penyakit hati. Kalaupun nanti suatu saat kita sakit hati, kemudian kita harus cari obatnya. Kalau para wali dulu tombo hati ono 5, napa mawon niku? Maca Quran sak maknane. Artinya apa? Nanti sebentar. Artinya apa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Salat wengi lakonono, komunikasi sama Tuh Allah, gak ada yang ganggu. Dah, salat wengi sambato nangiso rasa khawatir. Gak. Wong kang soleh kumpulono, ngobrol sama teman-teman yang mensupport. Karena ada rumusnya berbeda, matematikanya itu berbeda. Karena kalau kita lagi sakit hati, lagi hatinya nggak enak, cerita sama temen berkurang sakitnya, betul nggak? Kalau kita lagi seneng, dibagi sama temen, senangnya berkurang atau tidak? Justru bertambah. Itu rumus yang berbeda dari kehidupan. Matematikanya berbeda, karena kalau kita bagi kesusahan kita berkurang. Kita bagi kebahagiaan, justru bertambah kebahagiaannya. Makanya ada kenduren, makanya ada acara ini. Karena Mas Herman yang sedang berbahagia menyunatkan anaknya, mengajak semua kampung untuk berbahagia bersama. Kita semua ikut senang, betul kan? Alhamdulillah. Penting punya teman-teman untuk berbagi kesenangan maupun berbagi kesusahan. Yang penting kita tidak ngobrol tentang kesusahan orang lain. Kita ini rasan-rasan. Kalau rasan-rasan nanti efeknya gimana? Itu menanam penyakit hati. Karena efeknya kalau kita ngerasani orang, Anda akan takut dirasani. Orang yang takut dirasani adalah orang yang biasa ngerasani. Betul nggak? Betul nggak? Nah makanya itu sangat penting menjaga kebiasaan, menjaga perilaku agar tidak mudah sakit hatinya. Dijaga setiap hari. Perut yang lapar mengajarkan kita untuk mensyukuri kalau ada makanan. Gini maksud saya, makanan paling enak itu apa? Makanan yang paling enak adalah yang dimakan ketika kita sangat lapar. Betul nggak? Ya. Jadi enaknya makanan itu karena
lapar. Enaknya tidur karena ngantuk. Petengiro engkang luwe. Mari kita menikmati, mensyukuri yang namanya perut lapar. Kita juga menikmati yang namanya kesusahan. Kadang-kadang di bawah itu penting untuk bisa mensyukuri yang di atas. Berlatih untuk bersyukur agar tidak mudah sakit hati. Gini, nanti kalau gak bisa bayar saya didatengin, gini udah stres duluan, belum kejadian. Gimana kalau nanti bulan depan gak bisa makan ya? Overthinking. Artinya itu sakit hati yang dibuat oleh diri sendiri. Karena masa lalu hanyalah memori, masa depan hanyalah imajinasi. Hidup yang sebenarnya adalah hari ini. Yang sebenarnya adalah hari ini saya sedang berzikir. Sehingga ibadah itu semua adalah melatih kita untuk ingat bahwa yang penting adalah hari ini. Mari kita latih hati kita untuk berlatih pintar bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur tidak akan punya lagi ketakutan. Karena di semua hal ada yang bisa disyukuri, betul gak? Bahwa semua sakit itu yang salah kita. Kita cuma ingat obat ketika sakit. Kita hanya ingat kesehatan ketika sakit. Ketika sehat tidak dijaga kesehatannya. Begitu juga dengan hati. Jangan mikir kesehatan hati hanya ketika sakit. Ketika hatinya sehat, dilatih agar terus sehat.